وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya malam ini 19 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 22 Januari 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i, yang dimana insyaallah pada malam hari ini kita akan mengawali pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati dirinya. Kitab ini sangat masyhur, sering kita dengar, dan kami sangat yakin antum pernah juga mempelajarinya, ya. Dan insyaallah kita akan memurojaah kembali, ya. Kita akan mengulang kembali pembahasan kitab yang insyaallah sangat bermanfaat ini, karena kitab ini berisikan 3 hal mendasar, 3 hal pokok yang pastinya kebanyakan manusia nanti akan ditanya oleh 2 utusan Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kapan ditanyanya? Di kuburan, jemaah. Ya. Ditanya nih tentang 3 perkara. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Masya Allah, ya. Dan ternyata untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini, bukan modalnya adalah hafalan kita, enggak. Tapi sungguhnya bergantung kepada amal perbuatan kita di saat kita masih hidup, jemaah. Dan kita berpacu dengan waktu. Jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semakin sempit. Ada orang yang merasa makin panjang hidupnya di dunia, ya, makin lama gitu. Dan kita akan makin mendekat dengan satu titik yang namanya al-maut, ya. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau melihat ada jenazah yang diusung, yang diangkat oleh orang-orang untuk kemudian dikuburkan, dan ada orang yang bertanya kepada dirinya, wahai imam, man huwa? Itu orang siapa yang diangkut, ya, yang digotong jenazahnya, siapa dia wahai imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau nggak jawab namanya, nggak, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan, nggak. Apa yang beliau katakan? Ana wa anta, ya. Itu adalah gambaran diriku dan dirimu. Allahu Akbar, ya. Dan kemudian beliau memberikan nasihat. Yang nasihat ini sebenarnya buat kita juga. Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, innaka anta ayyam. Sesungguhnya dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Kita ini kumpulan hari demi hari. Makin banyak hari yang sudah kita lewati, berarti jatah kita semakin berkurang. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Jika berlalu hari yang engkau lewati dari kehidupanmu, maka
maka begitulah gambaran dirimu. Ya, semakin hilang sebagian dari dirimu, sampai satu titik pasti akan ketemu dengan yang namanya kematian. Makanya kita belajar ini untuk mempersiapkan bekal menuju kematian, agar nanti saat ditanya malaikat munkar nakir, kita bisa menjawab. Tidak sebagaimana gambaran yang Rasul jelaskan, ya, keadaan orang-orang kafir atau munafik yang mereka nggak bisa jawab. Ketika ditanya man rabbuh, nggak tahu mereka. Ada sebagian ulama yang katakan sebenarnya dia ingat, ya, tentang apa yang dulu pernah dia ketahui di dunia, tapi amalnya menghalangi dirinya untuk menyampaikan kepada munkar dan nakir. Na'udzubillah wa nas'alullah afwal afiyah. Baik, jadi 3 hal yang akan kita pelajari adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifatu nabiyhi, bagaimana kita dibimbing oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab agar mengenal siapa sosok Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan kemudian apa konsekuensinya, konsekuensi mengenal Allah, konsekuensi mengenal nabinya. Nggak cuma hanya sebatas ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa yang menciptakan dirimu, Allah, nggak cukup, karena kalau seperti itu anak-anak kecil bisa jawab. Tapi setelah kita mengakui Allah adalah Rabb kita, apa yang harus kita buktikan kalau kita ini benar-benar hambanya? Ya, ketika kita udah beribadah, benarkah ibadah kita? Atau justru masih banyak yang perlu diperbaiki? Begitu pula, siapa nabimu? Semua kita, bahkan orang di luar Islam pun ketika ditanya nabinya orang Islam siapa, mereka bisa jawab. Tapi bukan modal itu, nggak cukup hanya sebatas modal tersebut, ya. Kita harus memahami konsekuensi kalau kita memang telah mengucapkan syahadat, ya, yang menghujam dalam hati kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Karena justru banyak sekarang kaum muslimin justru, ya, lisannya mengatakan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, tapi kita justru banyak menyelisihi syariat yang beliau sampaikan. Ya. Kemudian wa ma'rifatu ad-din, kita dibimbing untuk memahami tentang agama kita, Islam. Ya, mayoritas Indonesia alhamdulillah muslim terbesar di dunia. Ya. Walaupun secara persentase kayaknya udah berkurang. Karena ingat waktu SD itu kalau nggak salah pelajaran IPS, ya. Nah, itu Indonesia di angka 90% tuh muslim, ya. Tapi sekarang kayaknya udah enggak, ya. Sekarang udah 80%-an, tapi tetap kita yang terbesar. Baik. Akan tetapi bagaimana kualitas keislaman kita berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang ajaran Islam yang kemudian kita amalkan, ya, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah dengan sesama manusia secara umum, kemudian secara khusus kepada sesama kaum muslimin, bahkan tidak hanya kepada makhluk Allah yang bernama manusia, ya. Orang Islam itu adalah orang yang juga memiliki adab terhadap makhluk lainnya di luar manusia. Masya Allah. Makanya orang Islam itu kalau benar-benar dia komitmen menjalankan ajaran Islamnya, itu orang yang paling baik, orang yang paling toleran. Masya Allah. Ya, bagaimana kita dibimbing untuk punya perhatian terhadap binatang, jangan kejam, jangan berbuat jahat kepada binatang. Sampai-sampai riwayat yang sudah masyhur, seorang wanita yang ahli sedekah, ahli salat malam, ahli puasa sunnah, Masya Allah. Yang wajib tentu dia kerjakan, yang sunnah aja nih mantep nih wanita. Tapi dia pernah melakukan perbuatan buruk ketika ngapain? Mengurung seekor kucing sampai mati itu. Allahu Akbar. Artinya apa? Dalam Islam itu ada perhatian khusus bagaimana ya kita nih dibimbing untuk juga berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya selain manusia. Masya Allah. Makanya antum yang piara binatang, yang laki-laki biasanya suka apa? Burung. Masih zamannya burung. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya, sebagian ulama kata nggak apa-apa, tapi dirawat ya mah. Walaupun konsep ngerawatnya jangan berlebihan. Apa-apa yang lebay nggak baik cuma. Ya, kalau antum 3 kali sehari mandiin tuh burung, bocah antum di rumah antum harus mandiin juga 3 kali. Jangan kira anak kita Masya Allah, mah anak belum mandi nih mati. Burungnya Masya Allah telaten tuh disemprotin kandangnya, Masya Allah ya, bulunya sampai bentuk spraynya juga diukur nih, yang kira-kira jangan sampai bulunya rontok kan begitu ya.
Masya Allah. Kadangkala dibawa kemana-mana tuh, Masya Allah. Nah, itu perbuatan baik, albir. Tapi jangan sampai justru mengalahkan yang lebih prioritas gitu. Kucing dimandiin, Masya Allah, nyampoin kucing paling murah 100.000 jemaah. Beberapa bulan yang lalu ya, di depan rumah itu ada dokter hewan. Jadi dia punya pelayanan mandiin kucing, mandiin hewan deh. Anak iseng-iseng anak tanya tuh pelanggan-pelanggan di situ, Pak, itu berapa mandiin kucing, Pak? Ya kan? 100.000, Pak. Masya Allah, luar biasa. Kita sampoan cenggok kayaknya udah bersih ya. Subhanallah, kucing. Subhanallah, kalau mau kucing kita. Nah, ini ada perilaku manusia yang kayak gitu jemaah. Jadi salah menempatkan kasih sayangnya. Ini penting nih. Apakah Islam seperti itu? Kemudian kita sia-siakan tetangga kita, ya Allah, yang kelaparan, yang uang sekolah atau bayaran SPP-nya itu nunggak, atau kontrakannya udah nunggak, udah diancam sama pemilik kontrakannya akan diusir. Kita pura-pura nggak tahu, subhanallah. Makanya ini penting ya. Jadi kita bisa ngejawab 3 poin pertanyaan tadi bergantung dengan amal kita. Makanya kita belajar tentang al-usul ats-tsalatsa dalam rangka untuk menyiapkan bekal agar saat nanti mati dikuburkan ya, maka kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, taib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita nanti mati, kemudian jasad kita dikuburkan, dipendam di dalam tanah, fatu'adu ruhuhu fi jasadih fayatihi malakan. Lantas ruh kita tuh akan dikembalikan ke jasad kita. Makanya keadaan di alam barzakh, para ulama menjelaskan ini dalam pembahasan akidah atau tauhid. Kehidupan di alam barzakh itu dialami juga ya oleh jasad kita, tidak hanya ruh. Tapi memang porsi jasad itu sedikit. Porsi jasad sedikit, di antaranya itu terjadi di saat dikembalikannya ruh ke jasad kita ketika akan menjelang ditanya oleh dua malaikat. Nah, adapun yang nanti ruh dan jasad itu akan merasakannya itu di alam mahsyar, di yaumul ba'ats. Ya, di yaumul ba'ats. Kan panjang tuh ya. Tahapannya panjang, dibangkitkan, kemudian kita merasakan panas, kebanyakan manusia merasakan panas kecuali orang-orang yang diberikan naungan. Masya Allah. Ya, kemudian ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita haus. Ya, ada yang diusir, ada yang diterima. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk yang diusir. Suhkan, menjauh. Kenapa diusir? Iya, suka melakukan perkara muhdats. Dia rubah-rubah tuh syariat Nabi. Padahal udah keciri umatnya Nabi. Nabi senang tuh didatangi orang-orang seperti itu, yang kelihatan dari min asaril wudu, ya dari bekas-bekas basuhan wudunya. Ya, jadi beliau mencirikan, ya bisa mengetahui mana umatnya, mana yang bukan umatnya, itu tercirikan dari cahaya yang muncul akibat basuhan air wudu. Ya, makanya pendapat yang rajih sesuai dengan firman Allah, saat mengusap kepala itu adalah kepala ya dari depan ke belakang. Jadi tidak hanya sebatas 3 helai jambul. Jambulnya 3 itu ya, 3 lembar atau beberapa lembar. Karena memang manfaatnya besar. Kalau kita usap dari depan ke belakang, ya semua yang terbasuh itu nanti akan memberikan cahaya. Masya Allah. Berarti kalau yang konsep wudunya 3 lembar dikit ya, Masya Allah. Walaupun kita menghargai adanya khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya, taib, Masya Allah. Ini jemaah, tapi kemudian terusir karena suka melakukan perkara muhdats, ya, merubah-rubah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikembalikan jasadnya, ya, dan kemudian atahu malakani aswadani azraqani, datang kepada si fulan, si orang ini, ya, yang baru dikuburkan, 2 malaikat yang penampakannya, ya Allah, aswadani azraqani, ya, hitam kebiru-biruan. Kira-kira ini gambaran ganteng, enak dilihat atau menyeramkan, ya Allah. Ya, ini gambaran makhluk
yang menyeramkan jemaah. Kemudian yuqalu li ahadihima, salah satunya disebut munkar, al-munkar wal akhar an-nakir, yang lain disebut nakir. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nah, para ulama menjelaskan munkar nakir itu maknanya adalah ya malaikat yang memiliki sifat menakutkan, mengerikan dan tidak dikenal. Ya. Jadi menambah efek seremnya jemaah. Itu makna dari munkar dan nakir. Yang dia bertanya 3 perkara tadi jemaah. Ya. Taib. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad sama dengan sanad yang sahih, fayujlisani, kedua malaikat itu kemudian mendudukkan kita, mendudukkan si manusia yang baru dikuburkan dan bertanya tentang 3 hal tadi jemaah. Ya. Dia bertanya tentang 3 hal tadi. Masya Allah. Tapi ini pemahamannya harus dengan konteks masalah gaib ya. Ustaz, gimana Ustaz itu didudukin, kan sempit Ustaz. Udah gitu ada pembatas lagi ya, kayu-kayu ya. Nah, saat jasad kita dimasukkan. Ya, ini gaib gimana? Ini gaib. Ya, jadi nggak perlu juga tuh menyibukkan diri naruh kamera infrared gitu ya, enggak. Ya. Kadang kan orang sekarang tuh aneh-aneh gitu ya. Ya, perbuatannya aneh-aneh. Heboh gitu ya. Satu negara bisa ngebikin matahari gitu, tapi cuma hitungan detik gitu, kayak heboh banget gitu. Padahal apa manfaatnya? Karena setelah itu dia akan butuh lagi dicas dan sebagainya. Terus apa manfaatnya? Ya, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, jemaah. Ya, kita yakini saja ini bicara masalah akidah. Kalau bicara masalah akidah itu akan lebih banyak kita bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Ya. Dan ciri-ciri orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara-perkara gaib. Dan untuk bisa benar di dalam memahami perkara gaib itu bukan dengan pendekatan akal, enggak. Jangan. Tapi pendekatannya keimanan, membenarkan, at-tasdiq. Ya. Karena kalau pendekatannya akal nanti, wah, kalau yang nggak bisa anak indrai, anak punya 5 panca indera, oh berarti ini nggak perlu anak percayai. Itulah yang kemudian dijadikan standar di dalam beragama oleh orang-orang falasifah, oleh orang-orang filsafat yang diwakili di zaman sekarang ini orang-orang liberal. Ya, dulu mereka punya komunitas yang disebut JIL, Jaringan Islam Liberal. Dagangannya 20 tahunan nggak laku. Ya, biasa orang dagang kan ketika nggak laku, mereka berpikir lagi gimana nih biar laku, rubah packaging. Packagingnya dirubah, tapi hakikatnya sama. Kalau dulu JIL, sekarang lebih serem, jin. Subhanallah. Apa jin? Jaringan Islam Nusantara. Semua ya mau dijadiin serba Nusantara. Kafan lah, nggak perlu pakai yang putih ya, batik boleh nanti. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ya, itu jemaah. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, makanya di antaranya adab di saat antum ziarah kubur, ngantarkan jenazah saudara, kerabat, sahabat atau siapapun, kaum muslimin muslimat. Setelah udah diuruk, itu jangan langsung pergi. Ya, antum doakan. Karena dia sangat butuh doa dari kita yang hidup. Apa doanya di antaranya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Nah, poin yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana Allah nanti mudahkan, kokohkan dia mampu menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan oleh munkar dan nakir. Pertanyaan yang seperti itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, yang kita berlindung, kita sholat tadi, sholat maghrib dan sholat lainnya, sebelum salat kan kita baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, di antaranya fitnah mamat, kematian itu ada 2.
di saat peristiwa sakarat, ya, dan di saat kita dimasukkan ke dalam kubur, ditanya oleh dua malaikat. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap, yang kokoh tuh. Ya, di dalam kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan dunia maksudnya saat sakaratul maut, Allah mudahkan tuh untuk mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya, diberikan kekokohan juga saat di alam akhirat. Maksudnya para ulama tafsir menjelaskan di saat kita berada di dalam kubur, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Walaupun memang ada golongan manusia yang nggak ditanya atau tidak menghadapi fitnah kubur. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Tapi sifat kesyahidannya adalah yang memang berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir harbi, kafir yang memang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, ya. Kemudian dia mati, mendapatkan kesyahidannya. Karena sisi kesyahidan kan banyak, ya. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang syahid yang menimpa umatnya? Maka para sahabat menjawab, orang yang mati syahid adalah orang yang berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah, dan kemudian dia mati. Saat dia berperang, ya, saat dia berjihad, dia mati. Akhirnya Nabi katakan, kalau begitu sedikit sekali dari umatku yang mendapatkan kesyahidannya. Beliau jabarkan, di antaranya al-ghariq, ya, orang-orang yang mati tenggelam, orang-orang yang mati terbakar, orang-orang yang mati tertimpa runtuhan, ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mati dengan sebab maradul batn, penyakit perut. Penjabarannya luas, penyakit perut. GERD yang menahun, tahu GERD ya? GERD tahu ya? Itu mah yang udah kronis, jemaah. Ya Allah, orang kalau udah kena GERD lemas, nggak ada kekuatan, jemaah. Ya. Nah, masya Allah, dia sabar, maka menjadi sebab kesyahidannya. Termasuk orang yang mati dengan sebab wabah ta'un, yang sebagian ulama hadis menjelaskan COVID. Karena sifat COVID itu mengancam jiwa manusia, ya, mengancam jiwa manusia. Ya, makanya kalau kita paham kayak begini nih, bahwasanya orang yang beriman dia mati dengan sebab COVID, insya Allah dia orang yang mulia, dia akan mendapatkan kesyahidannya. Kalau dari awal kita paham ini, itu nggak ada waktu awal-awal pandemi kan heboh, ya, orang rebutan jenazah gitu kan, ingat gak? Rebutan jenazah. Ya kenapa? Kesian Ustaz, ini nggak ada yang nyolatin paling cuma dokter dan sebagian para medis. Kalau dia hamba Allah yang beriman, dia udah Allah muliakan, ya. Sekalipun tuh dengan tata cara prokes seperti itu, pelaksanaan sholat jenazahnya, masya Allah, ya. Taib, ya. Jadi orang yang mati syahid tuh dia tidak mengalami fitnah kubur. Fitnah kubur itu tadi nggak ditanya oleh malaikat munkar nakir. Siapa lagi yang tidak ditanya? Golongan para nabi dan rasul, ya, mereka nggak ditanya. Nah, para ulama menjelaskan sebagaimana riwayat yang sahih bahwasanya cukuplah kilauan ujung mata pedang dari musuh itu sebagai fitnah, ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang mati syahid, sehingga kemudian udah diganti itu, ya, dia tidak perlu lagi menghadapi fitnah di kubur, karena fitnah atau ujian melihat ujung mata pedang musuh. Kebayang nggak? Ya Allah, targetnya tuh kalau musuh udah memperlihatkan ujung mata pedangnya atau senjata tajamnya apa? Ngebunuh kan? Iya, cukup. Itu sebagai penggantinya, sehingga ketika dia mati syahid, nggak perlu lagi kemudian ya munkar nakir bertanya sebagaimana kepada manusia umumnya. Nah, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang disebut dengan fitnah kubur, ya, yang pertama adalah ya pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Yang kedua adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Masya Allah, ya. Baik, kita itu mukaddimah ya sekilas tentang
Tentang apa sih ini ya kitab yang akan kita kaji ya, 3 poin besar tadi. Kita masuk pada matan al-usul as-salasah. Ya, al-usul as-salasah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengawali kitabnya dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut basmalah ya, maka sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut tasmiyah apa tuh? Bismillah. Sampai itu aja. Mau makan yang lebih sesuai dengan dalil apa? Tasmiyah, bismillah. Mau wudu, tasmiyah, bismillah. Maaf, mau berhubungan suami istri? Hah? Malu-malu? Nggak apa-apa, ini ilmu aja. Ini ilmu. Itu jangan-jangan nggak baca nih. Subhanallah, jangan baca ya. Bismillah. Tapi ada kelanjutannya. Ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, dan nggak perlu angkat tangan, nggak perlu, apalagi pakai takbir gitu ya, nggak perlu. Kadang acuan kita hadis dhaif, Yahudi Ustaz, kita melawan Yahudi, siapa bilang? Ya kan, malam Jumat ngebunuh Yahudi itu hadis dhaif ya, hadis dhaif. Ya, kita yang udah ngaji itu jangan ya kemudian jadikan hadis dhaif sebagai sandaran kita di dalam beramal. Ya, dan pakai bismillah jemaah. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat basmalah secara sempurna. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu. Oh, Masya Allah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim ini ucapan kalimat yang penuh barakah. Ya, makanya saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amal perbuatan yang baik tentunya, jangan ketika bismillah dulu sebelum nyedot, ya nggak boleh itu. Ya, ini dalam perkara kebaikan ya, Masya Allah. Ada lagi ya orang syurbud dukhan udud pakai bismillah, nggak ada. Ini perkara kebaikan. Nabi katakan walaupun riwayat ini berselisihkan oleh para ulama, tapi dari min haitsul makna bagus, benar. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta' ay abtar. Setiap amal perbuatan atau perkara yang kita mau kerjakan tidak diawali dengan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka aqta' ay abtar. Dia tertolak atau terputus dari sisi apanya? Barakahnya. Ya, dari sisi barakahnya. Masya Allah. Ya, makanya kalau kita nggak ingin diikuti syaitan, ketika mau masuk rumah selain mengucapkan salam, pegang gagang atau handle pintu, ucapkan bismillah. Maka Nabi menjamin ya kita nggak akan memberikan celah buat syaitan untuk bermalam di rumah kita. Ya, sehingga syaitan berkata la mabita fihi. Nggak ada tempat bermalam buat kita di rumah ini. Tuh. Udah dipagerin tuh, pagar yang mantep tuh yang Nabi ajarin, nggak perlu pakai jimat-jimat tuh, ya Allah ya, yang ditempel-tempel di kusen-kusen pintu. Nah, terus apa lagi, di bawah pot juga kadang suka ya diselipin, ya Allah. Kemudian yang dipakai di gespernya dijadiin rompi, kemudian diselipin di dompetnya ya, di lemarinya ya. Nah, cukup bismillah Nabi ajarkan. Ya, maka syaitan nggak diberi celah untuk mampir atau bermalam di rumah kita. Dan saat kita makan malam pun, ya mereka katakan la asya'u fi, nggak ada makan malam buat kita nih di rumah ini. Masya Allah. Ini penting, jadi tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka kita perlu belajar tauhid, belajar akidah agar kita nggak salah. Ya, melakukan sesuatu perkara dosa besar yang akan menghancurkan amal soleh kita. Ya, penghancur terbesar yang membuat manusia itu amalnya menjadi sia-sia di sisi Allah adalah syirik. Makanya sejak sekarang semua benda-benda yang bernuansa kesyirikan udah hancurkan jemaah. Kalau di rumah masih ada keris, ya kalau keris hanya sebatas pajangan gitu ya. Ana suka keindahan bentuknya Ustaz. Ma'alish, fadhal. Boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau diyakini keris ini Ustaz yang bikin istri anak nurut, anak-anak nurut, rumah tangga harmonis, dari mana? Dimandiin tiap malam tertentu, subhanallah, musnahkan jemaah.
Ya apa aja tuh yang kita anggap dia bisa memberikan manfaat atau menghindarkan madarat, padahal semua itu adalah ya bentuk perbuatan syirik, musnahkan segera jemaah. Ya, karena kita nggak ingin kita ini merugi ya di kehidupan akhirat ketika dosa-dosa kita nih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan yang ketika ia enggak tobat sampai matinya enggak tobat dari kesyirikannya. Kalau tobat diampuni. Nah, ini jemaah, makanya segera bertobat, segera bertobat. Masya Allah. Jadi kalimat ini Masya Allah, kalimat yang barakah. Makanya makna ba ya bismillah itu kan diawali oleh huruf ba ya. Para ulama tafsir menjelaskan ba di sini maknanya pertama isti'anah, dalam rangka minta tolong kepada Allah. Karena kalimat ini kan yang seharusnya menghiasi setiap amal kita. Di saat kita ucapkan kita mau berangkat ke kantor ya atau keluar rumah, ya kita awali dengan bismillah. Ya atau bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan sebagainya. Maka hakikatnya dengan kalimat itu kita minta tolong kepada Allah agar kita dijaga. Kita mau makan, kita minta tolong sama Allah. Karena kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa makan, jemaah. Anda merasakan betapa nikmat yang luar biasa, nikmat untuk menelan makanan itu luar biasa, jemaah. Kalau bukan karena Allah tolong, kita bisa makan, menelan semua makanan, minuman yang masuk, ya. Kemudian dari mulut kita kemudian masuk ke rongga pencernaan, kita nggak bisa melakukan hal itu. Anda merasakan hal itu ketika melihat Ayahanda rahimahullah, semoga Allah merahmati dirinya. Ya Allah uji ketika terkena stroke, maka makannya harus lewat NGT, selang. Ya Allah, udah harus lewat selang ya. Jadi makanan cair dimasukin, masuknya lewat hidung. Ya, hampir setengah tahun beliau seperti itu. Masya Allah, dari situ merasakan betapa yang selama ini kita anggap remeh itu. Ya nolong apa aja tuh, Masya Allah. Ya apa aja kan kita makan kan, kepala kakap masuk, Masya Allah. Ya paha ayam, Masya Allah, ayam pop, ayam macam-macam deh. Ya semua makanan yang halal kita masukkan ke mulut dengan begitu mudahnya karena Allah yang mudahkan. Karena kalau Allah nggak beri pertolongan nggak bisa kita jemaah. Sampai ada satu waktu menjelang wafatnya, dokter sampaikan, Pak, ini ayahanda udah agak berat, jadi tolong dibantu dibelikan alat yang namanya suction. Jadi untuk nyedot, karena di bagian rongga tenggorokannya sudah ada penumpukan macam-macam tuh. Ya Allah, akhirnya kita beli itu. Nah, cari di Pramuka dan harganya mahal jemaah, itu jutaan untuk narik ya mungkin liur yang sudah agak lengket dan sebagainya. Itu luar biasa, itu pun gak bisa maksimal, harganya mahal. Selama ini kita Masya Allah ya menelan, mengeluarkan ludah itu dengan gratis. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sering kita merasa itu bukan nikmat ya. Ya, itu bukan rezeki dari Allah. Terbukti dari mana? Ketika kita banyak ngeluh di musim pandemi, ya Allah kayaknya anak orang paling sengsara Ustaz tuh. Ada seorang ya ikhwan, anak paling sengsara Ustaz di musim pandemi. Kenapa antum sengsara? Iya Ustaz, anak kena korban, jadi korban PHK. Anak mulai usaha, usahanya bangkrut Ustaz. Apa yang bisa diharapin usaha di musim seperti sekarang? Terus, iya, anak merasa anak yang paling sengsara ya di musim pandemi ini. Antum dusta ya akhi, Nabi bilang. Antum harus jawab dengan jujur. Ya, kalau 3 nikmat ini masih ada pada diri antum, berarti ucapan antum gak layak untuk antum sampaikan. Antum istighfar kepada Allah. Nabi katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang ketika di pagi hari dia masih dapat nikmat aman dari Allah. Antum tadi sholat subuh kita ketemu, ya. Kemudian antum keluar, anak juga melihat antum tadi bersama istri dan anak-anak. Antum aman kan? Kalau nggak aman, antum nggak bisa melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian mu'afan fi jasadi, dikasih sehat oleh Allah. Ya, karena kalau nggak sehat, antum ada di rumah sakit rujukan. Antum sehat, gimana nggak sehat, badan makin gemuk. Nabi bilang tuh gemuk badannya, Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumi. Dia diberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan makan minum, bukan untuk setahun, ya sebulan atau sepekan, tapi untuk hari itu aja. Yang standar kita 3 kali sehari dapat kecukupan dari Allah.
Kalau kita mau ngukur nggak sepanjang hidup kita deh, di musim pandemi yang antum katakan kemudian antum paling sengsara, antum dicukupkan oleh Allah, terbukti gemuk badannya, subhanallah. Baru 3 nikmat nih, ya. Antum akui gak? Iya Ustaz. Nabi katakan kalau 3 nikmat ini kita rasakan, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia masih berada dalam genggamannya. Syuf, ya Allah. Ya, Masya Allah, bersyukur pada Allah. Rizki banyak Allah kasih. Ya, cuma kan kita nih kenapa sering mengeluh? Karena kita menyempitkan makna rizki itu kayak apa? Kita rizki itu apa? Kerjaan tetap, arti masih tetap dapat apa? Fulus. Tuh. Selalu rizki itu acuan kita adalah fulus, harta. Padahal Nabi secara khusus pernah mengatakan diberikan rizki oleh Allah bukan berupa materi. Ada yang tahu? Secara khusus Nabi katakan. Bahkan beliau menyampaikan dengan 2 kalimat penguat. Artinya ini benar-benar beliau rasakan begitu berkesannya rizki tersebut. Yang tahu anak kasih hadiah. Masya Allah, ada buku bagus nih. Ya, bekal berhijrah. Fadhal. Rizki apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ungkapkan dengan lisannya yang penuh kejujuran? Beliau, aku ini rizki yang dahsyat, teman. Bukan materi, teman. Ada yang tahu? Ya. Fadhal. Sehat. Bukan. Satu lagi. Ada yang tahu? Iman. Bukan. Yang ana maksudkan adalah sebagaimana hadis Nabi beliau mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku benar-benar dikasih rezeki oleh Allah berupa cintanya Ibunda Khadijah. Cinta dari pasangan hidup tuh rizki. Yang bujangan bengong aja. Motivasi dia, motivasi, bismillah, insyaallah. Ya, masya Allah. Siapa yang nyiapin kopi tiap pagi, masya Allah. Ya, yang menyiapkan makanan untuk kita makan, yang masakin tuh makanan untuk kita makan. Ya, masya Allah. Siapa sih, itu pasangan hidup kita, istri kita. Sama begitu sebaliknya, seorang istri. Siapa tuh yang berusaha memenuhi nafkah keluarga? Suami kan, masya Allah. Itu cinta dari pasangan hidup, itu rezeki jemaah. Ya, masya Allah. Apalagi di musim pandemi ini, rawat cinta dari pasangan hidup kita nih. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, i'lam, para ulama katakan, ta'allam hatta ta'lam. Belajar yang sungguh-sungguh sehingga engkau menjadi orang yang berilmu, sehingga engkau tahu banyak hal tentang perkara agamamu. Ya, karena untuk bisa berilmu nggak bisa diperoleh secara simsalabim, nggak bisa. Makanya harus melalui proses belajar. Jangan ngarep tuh anggapan sebagian orang, anak ngarep ilmu ladunia jadi ustad. Jadi kalau ada ustad datang, anak cuma megangin sendalnya gitu ya, ntar jadi alim mana ya. Berapa tahun anak jalani itu kemudian jadi ustad, ya gimana? Nggak bisa coba. Ya, nggak bisa begitu. Ilmu itu harus dicari. Ya, makanya penamaannya adalah tolabul ilm, menuntut, mencari dengan penuh kesungguhan. Bil juhdi wan nasyad, dengan penuh kesungguhan. Ya, makanya para penuntut ilmu itu disebut dengan talibul ilm atau jamaknya tulabul ilm, para penuntut ilmu. Tidaklah seorang dikatakan penuntut ilmu sejati jika dia memang bersantai-santai untuk mendapatkan ilmu. Dia harus murojaah, masya Allah. Dia harus ngulang lagi pelajarannya. Al-Imam Az-Zahabi itu yang punya kitab, yang mengarang kitab Siyar A'lamun Nubala dan kitab-kitab lainnya, itu luar biasa. Beliau kalau ngulang pelajaran atau ngulang hafalan Al-Quran itu sebanyak 70 kali. Itu ulama sekali berbeliau jemaah. Berarti kita harusnya berapa nih? Minimal 100 kali. Masya Allah. Sampai kayak begitu jemaah. Ya karena begitulah gambaran para penuntut ilmu. Mereka sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. Ya makanya kita ini terfitnah dengan kemudahan teknologi. Ya, apalagi kalau kajian tuh ada rekamannya, ada streamingnya. Diajak datang Fajar Islam, ada kajiannya malam. Udah, ana lihat aja dari rumah sambil makan pisang goreng dan sebagainya, lebih asyik.
Ya Allah, nggak bisa disalahkan jemaah dengan duduk ya bermajelis seperti ini, masya Allah. Ya, jadi i'lam maksudnya adalah ta'allam hatta ta'lam, belajar dengan sungguh-sungguh ya sehingga engkau mengetahui, sehingga engkau menjadi orang yang berilmu, masya Allah. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mendoakan kita semua, rahimakallah. Inilah santunnya para ulama. Ya, makanya kalau orang-orang yang begitu diliputi kedengkian, rasa benci terhadap beliau, baca dulu deh kitabnya. Kan kita juga dulu awalnya begitu boleh jadi ya. Waktu belum hijrah, belum taubat, belum sadar gitu ya. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh tuh kan gitu. Tapi begitu baca sedikit aja. Ana juga seperti itu dulu. Ya. Tapi begitu coba membaca kitab beliau, subhanallah, santunnya tuh. Ini nih dikatakan nih yang belajar kitab beliau maka akan menumbuhkan benih-benih terorisme. Subhanallah. Bayangkan jemaah. Di awalnya saja beliau sudah menyampaikan sesuatu yang seharusnya kita kaum muslimin, antar kaum muslimin membiasakan amalan ini, yaitu saling memberikan doa. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati dirimu. Siapapun yang baca kitab beliau mendapatkan manfaat dan mendapatkan juga doa dari beliau agar Allah melimpahkan rahmat. Siapa yang nggak butuh rahmat? Siapa yang nggak butuh kasih sayang Allah? Kita semua butuh. Di dunia kita butuh kasih sayang Allah. Kalau nggak dapat kasih sayang Allah, ya maka aduh berat jemaah. Apalagi di musim-musim belajar online ya, orang tua ngajarin anak tuh, gimana? Stres ya? Stres. Tapi kalau Allah beri rahmat, masya Allah, diberikan kesabaran, dibimbing senantiasa oleh Allah. Ya, belum lagi kita butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah saat nanti di alam akhirat, di alam kubur. 3 pertanyaan tadi, orang yang mampu menjawabnya adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab doain kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini juga terkait dengan penyebutan 2 nama sekaligus menunjukkan sifat Allah yang mirip, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, pertanyaan dari Ana, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Fadhal antum. Ar-Rahman sifat yang luas dan sifat apa? Sifat rahmat, tapi dia luas memberi pada seluruhnya. Nah. Ar-Rahim lebih khusus pada orang-orang beriman. Iya, berupa apa? Yang luasnya apanya nih? Kemurkaannya atau apanya? Rahmatnya. Rahmat. Bahasa Indonesia rahmat? Kasih sayang. Aywa, barakallahu fiikum, masya Allah. Ya, baik. Jadi kalau Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang dimana luas, meliputi segala sesuatu. Mau dia beriman, nggak beriman, salat, nggak salat, tetap dapat limpahan kasih sayang Allah. Itu berupa apa Ustaz? Itu berupa hal-hal yang sifatnya duniawi, fulus, ya, kemudian diberikan harta dan sebagainya, sesuatu yang sifatnya duniawi, karir yang menanjak dan sebagainya, itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Allah kasih kepada siapapun sebagai bentuk kasih sayang Allah pada nama Ar-Rahman. Ya, bahwasanya kasih sayang Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Ya, bahkan tidak hanya manusia, golongan di luar manusia pun dapat cakupan kasih sayang Allah. Kita melihat bagaimana seekor nyamuk atau seekor semut yang bodinya, yang badannya begitu kecil, dia mampu mengangkat ya bobot yang jauh lebih besar dibandingkan tubuhnya. Ya, sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan bobot tubuhnya. Ya kan? Itu karena mendapatkan cakupan kasih sayang Allah, dijamin rezekinya. Masya Allah. Apalagi kita. Ya, baik. Dan ketika seseorang mendapatkan pelimpahan rahmat atau kasih sayang yang sifatnya umum dari nama sekaligus sifat ya Ar-Rahman yang Allah miliki, ini tidak menunjukkan secara otomatis pemuliaan Allah terhadap dirinya. Ya, kalau orang diberikan harta, banyak orang salah memandangnya, lagi diangkat derajatnya sama Allah tuh. Rumahnya gede banget Ustaz. Siapa bilang diangkat? Belum tentu. Lihat dulu amalannya. Kalau dia memang taat, saleh, saleha, bakti sama orang tua, amal sama tetangga baik, ya itu bisyarah namanya.
Berita gembira ya yang disegerakan. Tidak hanya di akhir tapi di dunia dia udah dapat tuh. Tapi kalau dia salat enggak ada Ustaz. Itu apa namanya? Istidraj. Cara Allah ia menghinakan dirinya sehina-hinanya. Dibuat dia jauh dari Allah dan dia enggak sadar bahwasanya pemberian Allah yang sifatnya dunia itu menjauhkan dia dari Allah. Ya makanya sifat istidraj kebanyakan manusia la yash'urun, nggak merasakannya, sehingga peluang taubatnya kecil. Bukan berarti tertutup ya, kecil. Kenapa? Dia udah merasa ditinggikan derajatnya. Makanya hati-hati, jangan silo dengan sesuatu yang sifatnya pemberian dunia oleh Allah kepada diri seorang. Ya lihat dulu orangnya. Kita boleh tuh, wah luar biasa nih Ustaz. Kalau memang kita tahu nih orang yang saleh, dia dapat juga pelimpahan berupa dunia, masya Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita sama sebagaimana yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi kalau hanya sebatas materinya aja jangan jemaah. Ya, taib. Rahimakallah, semoga Allah merahmati dirimu. Rahmat Allah ini bukan sesuatu yang remeh. Makanya kalimat atau rahmat ini pula lah yang dicari oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ya. Ketika beliau sedang berada di pinggir pantai, ya, atau di pinggir danau, kemudian beliau mendengar saat beliau bersin Hashim, kemudian beliau ucapkan Alhamdulillah. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar ada orang yang menjawab doanya atau pujiannya, tahmidnya dengan kalimat yarhamukallah. Dari jauh akhirnya dia cari perahu, dia sewa perahu tersebut, ya kemudian dia hampiri orang yang dia yakini itu tadi yang ngejawab ya tahmidnya saat bersin. Begitu dia dekati, maka Imam Abu Dawud As-Sijistani katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saat itu beliau ditemani beberapa orang muridnya. Kemudian balik lagi, muridnya heran, wahai imam, engkau sewa perahu cuma hanya sebatas untuk ngejawab doa dia? Subhanallah. Iya, karena aku sangat berharap doa yang ia sampaikan untuk diriku, semoga Allah merahmati dirimu, itu dikabulkan oleh Allah. Anjir jemaah. Ya. Makanya jangan remehkan nih doa. Ya, saat kita bersin alhamdulillah. Kemudian yang dengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati dirimu. Masya Allah. Ya. Semoga Allah merahmati dirimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya, semoga Allah merahmati dirimu, bahwasanya wajib atas kita semua mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama al-ula al-ilm, yang mempelajari tentang bab ilmu, ya lebih spesifik tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, mengilmui tentang Allah, tentang Nabi dan Islam. Masya Allah. Ya, karena waktu kita sudah selesai ya. Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Karena mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah agar majlis kita diberkahi. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.